Shalom anak-anak. Shalom Ibu. Shalom Bu. Shalom Bu. Oke, baik. Gimana kabar kalian? Baik. Oke. Saat ini kita bertemu lagi dan kita akan masuk ke dalam materi berikutnya mengenai energi yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, sebelum itu kalian harus tetap semangat ya selama pembelajaran kita ini. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita anak-anak, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oh iya, Ibu akan mengingatkan buat kalian yang tidak terkendala, harap on kamera ya. Dan jika terkendala, kalian bisa mengirimkan buktinya seperti rules prosedur kita. Oke, Hilda sudah, Renal sudah. Oke, baik. Baik anak-anak, terlebih dahulu kita akan berdoa dan akan dipimpin oleh Emi. Emi boleh memimpin kita dalam doa? Baik Bu, Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk waktu ini. Kami boleh diberi kesempatan untuk belajar lagi Tuhan mengenai ilmu pengetahuan-Mu, terkhusus dalam bidang fisika Tuhan. Berkatilah kiranya dari awal hingga akhirnya, semoga setiap media yang kami gunakan boleh berjalan dengan baik dan berfungsi dengan baik. Berkatilah pembelajaran kami ini dengan tangan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke anak-anak, kita masuk ke dalam materi kita. Ibu akan mengingatkan kembali mengenai rules and prosedur kita, yaitu kalian diharapkan dapat menggunakan fitur raise hand dan chat, di mana ketika kalian terkendala, kalian bisa chat di Zoom yang kita gunakan ini, dan kalian bisa bertanya atau menjawab dengan menggunakan raise hand. Dan kalian juga diharapkan untuk tetap menerapkan 3R. Respect, responsibility, dan readiness. Dan kalian diwajibkan juga untuk on kamera untuk menunjukkan kehadiran kalian. Dan apabila kalian mengalami kendala, kalian dapat memberikan bukti kepada email Ibu. Paling lambat hari ini sebelum 2359. Oke, kita masuk ke dalam aktivitas kelas kita anak-anak hari ini, yaitu ada dua, yaitu sesi sinkronus dan asinkronus. Yang pertama ada review, yang kedua membahas contoh-contoh soal, yang ketiga ada latihan soal. Dan untuk asinkronus ada belajar mandiri dan mengerjakan latihan soal. Dan kita masuk ke dalam review materi nih anak-anak, ada dua pertanyaan sebagai acuan kita. Yang pertama, apa fungsi pada kapasitor? Yang kedua adalah bagaimana menyelesaikan persoalan perhitungan rangkaian kapasitor, dua atau lebih kapasitor yang dirangkai secara seri ataupun paralel dengan hitungan muatan, tegangan, dan kapasitas. Apakah ada yang bisa membantu Ibu menjawab? Oke, Hilda bisa membantu Ibu? Apa yang kamu ingat minggu lalu? Baik Bu, yang saya ingat tentang fungsi kapasitor itu adalah untuk menyimpan energi Bu. Ya, benar. Untuk pertanyaan yang kedua, Hilda bisa membantu menjelaskan nih, apa sih yang diingat kembali mengenai minggu lalu? Kalau saya nggak salah ingat, itu kalau dia seri, untuk mencari nilai C-nya di dalam bentuk ini Bu, yang kayak C sama dengan 1/C1 tambah 1/C2. Tapi kalau untuk paralel itu tinggal dijumlahkan Bu. Oke, Ibu akan memperjelas lagi.
Ya, benar bahwa fungsi kapasitor itu untuk menyimpan energi listrik dan dalam rangkaian seri dan paralel, yaitu di dalam kapasitornya untuk Q total, Q1, Q2, dan seterusnya itu sama. Dan untuk V totalnya yaitu V1 dan V2 dan seterusnya itu dijumlahkan. Dan untuk 1/2, 1/C totalnya yaitu 1/C1 ditambah 1/C2 dengan bentuk pecahan. Dan untuk rangkaian paralel kapasitor, Q totalnya itu muatannya dijumlahkan. Q1 tambah Q2 dan seterusnya. Dan untuk V totalnya yaitu mereka adalah sama. Dan untuk C totalnya dijumlahkan. C1 ditambah C2 dan seterusnya. Oke, kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan konsep energi yang tersimpan dalam kapasitor bermuatan. Dan siswa juga diharapkan untuk dapat membuktikan hasil yang ditemukan dalam soal. Dan kalian juga diharuskan untuk dapat menghitung energi yang tersimpan dalam kapasitor bermuatan. Dan kalian juga diberikan kesempatan untuk menyimpulkan mengenai energi yang tersimpan dalam kapasitor bermuatan. Dan kalian diharapkan juga untuk dapat mengikuti pembelajaran berlangsung selama di kelas dan mampu mengikuti penjelasan dari ibu dan tetap menerapkan 3R. Dan selanjutnya kalian juga diharapkan untuk dapat menunjukkan sikap responsif selama proses pembelajaran berlangsung. Dan kita lanjut ke tujuan pembelajaran berikutnya, yaitu kalian juga diharapkan untuk dapat menganalisis percobaan pada video dan merangkaikan hasil perhitungan berdasarkan percobaan dan mampu menyelesaikan perhitungan berdasarkan percobaan mengenai materi kita hari ini dan mampu membuat poin-poin penting mengenai pembelajaran kita pada saat ini. Oke anak-anak, Ibu akan berikan sebuah ilustrasi mengenai motivasi kita nih dalam pembelajaran hari ini. Anak-anak ada yang tahukah ini gambar apa? Di belakangnya ada langit, Bu. Oke. Apakah ada yang tahu ini gambar apa anak-anak? Yang lebih tepat nih, dilihat coba. Gambar Semut, Bu. pemandangan semut, Bu. Pemandangan semut lagi Ya, berpose. Bu. benar. Benar sekali anak-anak, ini semut. Nah, kita tahu anak-anak semut adalah hewan yang rajin. Mereka saling bertolong menolong. Sehingga kita selama daring ini kita perlu untuk saling membantu teman kita ketika terkendala ataupun kurang mengerti selama pembelajaran. Kita perlu untuk memiliki waktu atau kesempatan untuk memberikan kesempatan untuk dapat membantu teman kita. Oke, anak-anak. Nah, kita masuk ke dalam materi hari ini, yaitu Ibu memberikan 2 pertanyaan dasar. Yang pertama adalah apakah kapasitor dapat menyimpan energi? Yang kedua, mengapa kapasitor dapat menyimpan energi? Nah, apakah ada yang bisa membantu Ibu menjawabnya? Oke, baik, Emi. Bisa membantu menjawab? Mungkin tidak terlalu tepat sih, Bu. Tapi menurut saya kapasitor dapat menyimpan energi karena ia memiliki kapasitas untuk hal itu. Dan mengapa dapat menyimpan energi? Karena dihubungkan dengan sumber tegangan. Oke, tepat sekali anak-anak yang disampaikan oleh Emi tadi. Kapasitor itu menyimpan energi di dalamnya, di mana ketika dia dialiri dan dihubungkan di dalam baterai, dia akan terisi muatan, sehingga beda potensial antara kedua kapasitor itu sama dengan beda potensial baterai. Oke, kita masuk ke dalam berikutnya, slide berikutnya. Ya, beda potensial ini, apa anak-anak bahwa beda potensial rata-rata dengan lambang V besar dengan topi lurus. Nah, ini selama proses pengisian muatan ini. Nah, ini adalah merupakan rumusnya yang di bawah ini adalah beda potensial rata-rata sama dengan V1 ditambah V2 per 2. Kita masukkan bahwa V1-nya itu 0 karena dia tidak terisi muatan.
tidak terisi muatan sehingga untuk kecepatannya itu adalah 0 dan ditambah V per 2 dan kita dapat tulis bahwa V-nya itu adalah Q per C sehingga kita akan peroleh beda potensial rata-ratanya adalah Q per 2C dan kalian dapat melihat anak-anak beda potensial rata-ratanya dengan satuan volt. Kalian dapat membaca keterangannya di samping ini ya anak-anak. Nah, kita masuk ke dalam proses pemuatan kapasitor nih. Sejumlah muatan Q dipindahkan dari satu konduktor ke konduktor lain. Dan perbedaan potensialnya akan menjadi seperti di bawah ini, V besar sama dengan Q per C, dengan C adalah kapasitas kapasitor. Kita tahu bahwa dalam ilustrasi di gambar ini, bahwa adanya perubahan perpindahan konduktor di mana sejumlah muatan tambahan dari konduktor negatif yang di bawah ini dengan potensial 0 ke konduktor positif dengan potensial V, dia akan memperoleh sejumlah muatan perubahan Q-nya adalah dipindahkan dari konduktor negatif ke konduktor positif dan energi potensialnya akan meningkat. Dan sebesar perubahan W sama dengan V kali perubahan Q dengan V-nya adalah perbedaan potensial antara kedua konduktor. Dan dia akan menghasilkan rumus seperti ini, V sama dengan Q per C. Nah, kita tahu bahwa perbedaan potensial dari muatan naik sebesar perubahan W sama dengan perubahan Q dikali V dan sama dengan Q per C dikali perubahan Q. Dan ini hasil turunan dari hasil rumus dari W sama dengan integral perubahan W. Kalian bisa lihat anak-anak di dalam slide ibu, dan ia akan memperoleh nih bahwa C-nya yaitu Q per V, dan diperoleh energi yang tersimpan dalam kapasitor adalah 1/2 Q dikali Q kuadrat per Q per V sama dengan 1/2 Q kali V. Jadi kita tahu bahwa energi yang tersimpan anak-anak di dalam kapasitor itu adalah energi potensial dengan menghasilkan rumus ini. Dan kalian bisa melihat di slide ibu ini bahwa energi yang tersimpan kapasitor itu dengan lambang W besar itu sama dengan 1/2 dikali Q per 2 per C sama dengan 1/2 kali C kali V kuadrat sama dengan 1/2 Q kali V. Nah, keterangannya kalian bisa lihat di bawahnya bahwa W adalah energi potensial listrik yang tersimpan dengan satuan Joule dan Q adalah muatan listrik pada kapasitor dengan satuan Coulomb, dan C-nya adalah kapasitas kapasitor dengan satuan internasionalnya itu Farad, dan V-nya adalah beda potensial listrik dengan satuan volt. Jadi kalian perlu nanti menghitung dengan satuan internasional. Jika belum, kalian dapat mengubahnya. Nah, kita masuk ke dalam aplikasi nih. Oke, Renal boleh bantu Ibu untuk membacakan? Iya, Bu. Kapasitor adalah salah satu komponen yang paling sering kita temui dalam rangkaian elektronika. Dalam hal ini, ada beberapa aplikasi energi yang tersimpan dalam kapasitor bermuatan pada rangkaian elektronika di dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja ya? Ya, oke. Apa saja nih aplikasi energi yang tersimpan dalam kapasitor bermuatan di dalam kehidupan kita? Apakah anak-anak ada yang tahu? Pada lampu, Bu. Ya, oke. Ya, Ibu akan memperjelasnya lagi. Ya, aplikasi energi yang tersimpan dalam kapasitor yang pertama nih sebagai filter atau penyaring. Ya, kita tahu bahwa kapasitor di dalamnya nih, contohnya pada sistem rangkaian TV, radio, dan ini juga pada dari gambar Ibu bisa dilihat itu pada amplifier. Dan selanjutnya sebagai kopling di mana ini adalah pada power supply yang mampu menghubungkan.
Dan berikutnya pada penghemat daya listrik nih, pada lampu neon. Dan selanjutnya sebagai pembangkit frekuensi pada rangkaian antena. Dan berikutnya untuk mencegah terjadinya loncatan listrik itu pada aliran listrik. Dan berikutnya itu berfungsi untuk menghidupkan pada mesin mobil. Jadi kita tahu bahwa energi yang tersimpan di dalamnya itu mampu menghidupkan. Dan berikutnya bahwa ada yaitu untuk memilih panjang frekuensi atau gelombang yang akan ditangkap itu pada pesawat penerima radio. Dan berikutnya bahwa dapat sebagai penyimpan sebuah arus atau tegangan listrik seperti gambar ini. Dan juga dapat sebagai konduktor yang bisa melewatkan arus pada AC. Dan sebagai isolator yang bisa menghambat arus DC. Dan DC ini adalah arus searah. Dan aplikasi terakhir adalah fungsi kapasitor sebagai penggeser fasa. Jadi beberapa aplikasi ini ada di dalam kehidupan sehari-hari kita, mungkin tidak terlalu kita pikirkan mengenai apa aja sih aplikasinya. Namun kita tahu dari beberapa yang Ibu sudah sampaikan, kalian dapat bisa memahami nih ternyata ada beberapa alat elektronik yang sering kita gunakan berkaitan mengenai materi kita hari ini. Kita masuk ke dalam contoh-contoh persoalan dari energi yang tersimpan dalam kapasitor bermuatan. Ini untuk yang pertama, boleh Emi membacakan? Baik, Bu. Jadi sebuah kapasitor 6 mikrofarad dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt. Hitunglah besaran energi yang tersimpan dalam kapasitor tersebut. Oke, terima kasih Emi. Nah, kita lihat dalam contoh soal ini ada ilustrasi gambar seperti di bawah dan kita akan menyelesaikannya. Ya, bahwa diketahui di dalam soal yaitu C dan V-nya diketahui. Dan ketika kita tahu itu belum satuan internasional, kita bisa menjadikan satuan internasional. Dan yang ditanya adalah energi yang tersimpan dalam kapasitor dengan lambang W. Dan kita dapat peroleh bahwa energinya itu adalah W sama dengan 4,32 kali 10 pangkat min 4 Joule. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa besar energi yang tersimpan dalam kapasitor adalah 4,32 kali 10 pangkat min 4 Joule. Dan contoh berikutnya, boleh ada yang membantu Ibu membacakan? Hilda? Baik, Bu. 2. Sebuah kapasitor yang dimuati oleh baterai sebesar 8,0 milivolt dapat menyimpan muatan 4 kali 10 pangkat min 12 kolom. Hitunglah energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor. Oke, terima kasih Hilda. Ya, kita masuk ke dalam solusinya. Yang diketahui adalah Q, muatannya, dan V-nya. Ingat bahwa kita perlu masukkan ke dalam satuan internasional. Dan yang ditanya adalah energi listrik yang tersimpan di dalamnya. Dan kita peroleh energinya yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 14 Joule. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa energi listrik yang tersimpan adalah 1,6 kali 10 pangkat min 14 Joule. Oke anak-anak, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab nih. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada ya. Ibu akan bertanya nih. Renal masih ingat bahwa lambang energi yang tersimpan dalam kapasitor itu apa? W, Bu. Ya, baik. Berarti Renal sudah menyimak ya dari tadi. Oke. Oke anak-anak, kita masuk ke dalam latihan soal. Ini ada satu soal, kalian dapat kerjakan, Ibu kasih waktu. Kalau sudah kalian menemukan jawabannya, kalian bisa tulis di forum chat. Oke, sudah ada berapa yang sudah menjawab? Ada berapa yang benar dan ada yang kurang benar. Oke, kita masuk ke dalam solusinya. Nah, ini kita tulis diketahuinya C1 sama dengan C2 per 9,0
mikrofarad dan V-nya ada 100 volt. Dan ditanya adalah energi yang tersimpan dalam sistem kapasitor. Dan energinya yang diperoleh yaitu sebesar 2,25 kali 10 pangkat min 2 Joule. Dan kita akan lanjut ke dalam tugas nih. Karena waktu kita singkat, Ibu kasih waktu nih buat kalian untuk memikirkan mengenai video yang sudah Ibu berikan di forum chat. Kalian bisa lihat. Dan ini ada 2 pertanyaan untuk tugas mind mapping kalian. Oke, ada yang sudah menjawab di forum chat. Oke, untuk Emi, apakah bisa menyampaikannya mengenai link video tadi? Halo Bu, Iya. saya belum nonton Bu karena terkendala dari jaringannya. Oke, baik. Oke, Bu akan menjelaskan bahwa di dalam video itu, bahwa ketika energi dialiri, dia akan memperoleh energi. Di mana kapasitor tersebut yang dialiri, maaf tadi Ibu lupa, bahwa energi yang di dalam kapasitor yang dialiri, dia akan menghasilkan sebuah energi. Nah, ini untuk tugas mind mapping. Untuk minggu depan kalian dapat kumpulkan sebelum jam kelas, dan rubriknya sudah Ibu masukkan ke dalam forum ya, forum grup kelas kita, dan kalian bisa melihatnya dan mengerjakannya. Dan minggu depan kalian akan menjelaskan mengenai mind mapping yang kalian buat. Oke, ini ada contoh mind mapping ini yang menyeluruh mengenai kapasitor. Kalian akan membuat mengenai energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Dan berikutnya ada 2 pertanyaan sebagai pertanyaan penuntun mengenai kesimpulan kita hari ini. Yang pertama, mengapa rangkaian kapasitor menjadi dasar utama dalam merangkit teknologi dan bagaimana cara kita menghargai serta menerapkan pengetahuan tersebut sebagai muridnya. Oke, untuk Renal boleh membantu Ibu untuk menjawab 2 pertanyaan ini mengenai kesimpulan di dalam pembelajaran kita hari ini. Halo Bu. Ya. Halo. Apakah suara saya? Ya, Renal terdengar? Iya Bu. Jadi pelajaran hari ini kita belajar tentang energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Nah, rumus yang digunakan untuk mencari energi yang tersimpan di dalam kapasitor yaitu W sama dengan 1/2 Q kuadrat per C atau sama dengan 1/2 QV atau sama dengan 1/2 CV. Gitu, Bu. Oh, ada pertanyaannya ya, Bu. Iya. Mengapa rangkaian kapasitor jadi dasar utama dalam merakit teknologi? Oh iya, Bu. Jadi kapasitor menjadi komponen utama karena itu, Bu. Tadi fungsinya itu menyimpan energi, Bu. Jadi itu memang sangat diperlukan, Bu. Terus bagaimana cara kita menghargai serta menerapkan pengetahuan tersebut sebagai muridnya? Ya, mungkin dengan mengetahui konsep ini kita bisa lebih paham bagaimana teknologi dikembangkan untuk kehidupan manusia yang lebih baik, Bu. Begitu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Renal. Ya, benar yang disampaikan teman kalian bahwa rangkaian kapasitor ini menjadi dasar utama dikarenakan ada energi di dalamnya, dan cara kita menghargai ya kita perlu mensyukurinya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam anak-anak latihan mandiri. Ada 3 soal, kalian dapat kerjakan nantinya di sesi asinkronus. Ibu sudah masukkan ke dalam email, kalian bisa kerjakan, dan kalian juga bisa melihat nih link tersebut untuk menjadi sumber tambahan bagi kalian, dan kalian bisa melihat di YouTube mengenai video aplikasi energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Dan
anak-anak kita perlu mempelajari pembelajaran hari ini dan mensyukurinya dikarenakan Tuhan memiliki kuasa yang lebih besar sehingga Tuhan mampu menopang di dalam kehidupan manusia dalam hal kecil sekalipun. Dikarenakan di dalam Alkitab kita tahu bahwa tidak ada selai rambut pun yang dapat jatuh dari kepala kita tanpa pengetahuan dan kehendak Bapa. Dari Matius 10 ayat 29 sampai 30. Kita tahu bahwa Tuhan tetap bekerja, tetap menopang segala ciptaannya di dalam energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Jadi energi yang terputus Tuhan tetap tahu, sehingga kita perlu mensyukuri dan menyadari akan kebesaran Kristus. Dan anak-anak, terima kasih anak-anak sudah belajar hari ini, tetap semangat dan terus jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa untuk mempelajari pelajaran kita hari ini. Dan jika ada yang mau ditanyakan, boleh ke email ke Ibu dan boleh mengirim pesan ke dalam kontak Ibu. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dan sampai bertemu di minggu ke depan. Sampai jumpa anak-anak. Oh iya, sebelum kita mengakhiri live dari kelas hari ini, boleh Renal memimpin kita di dalam doa? Baik Bu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pembelajaran hari ini kami dapat mempelajari sedikit dari pengetahuan tentang elektronika. Biarlah apapun yang kami dapatkan pada hari ini boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Selanjutnya Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami. Tuhan kiranya menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semua anak-anak. Kalian bisa leave Terima dari kasih, Bu. Zoom. Sampai jumpa. Terima kasih Bu. Baik. Terima kasih anak-anak.